Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda yang terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera dan selamat datang dalam pertemuan katekese pada kesempatan ini dengan tema yang akan kita renungkan, bijak dalam penggunaan artificial intelligence atau AI. Tentu kita tahu bahwa di zaman sekarang teknologi berkembang dengan sangat cepat. Salah satu yang sedang banyak digunakan sekarang ini adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI dapat membantu kita mencari informasi, membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, bahkan membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan dan tugas kita sehari-hari. Mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah, bahkan lebih sering menggunakan AI, baik untuk belajar, untuk bekerja, maupun mencari informasi. Kehadiran AI memberikan banyak kemudahan dan manfaat. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, AI juga memiliki risiko jika digunakan tanpa kebijaksanaan. Informasi yang diberikan AI tidak selalu benar, dan jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyebaran hoaks, plagiarisme, atau ketergantungan pada teknologi. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi merupakan anugerah dari Allah. Karena itu, teknologi harus digunakan untuk mendukung kehidupan manusia, membangun relasi yang baik dengan sesama, serta memuliakan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pengguna teknologi yang kritis, jujur, bertanggung jawab, dan tetap mengutamakan nilai-nilai Injil dalam setiap keputusan yang kita ambil. Melalui katekese ini, kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman menggunakan AI. Kita mendengarkan sabda Tuhan, serta melihat bagaimana gereja mengajak umat untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Semoga pertemuan ini membantu kita memahami bahwa AI hanyalah alat yang dapat membantu manusia, sedangkan kebijaksanaan, hati nurani, dan kasih tetap harus menjadi pedoman utama dalam hidup kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita agar Roh Kudus membimbing kita selama pertemuan ini, sehingga kita dapat menggunakan setiap perkembangan teknologi sebagai sarana untuk bertumbuh dalam iman, memperdalam pengetahuan, dan melayani sesama dengan lebih baik. Mari kita membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan akal budi dan kemampuan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bantulah kami agar mampu menggunakan teknologi, khususnya kecerdasan buatan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan demi kebaikan bersama. Semoga Roh Kudus membimbing kami sehingga teknologi semakin memuliakan nama-Mu dan membantu sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mencoba mengajak kita untuk merefleksikan, untuk merenungkan kembali bagaimana AI membantu kegiatan belajar kita, kegiatan bekerja kita, dan juga pelayanan kita sehari-hari. Mungkin pengalaman dari Bapak, Ibu, saudara-saudari mengenai AI yang membantu. Lalu pertanyaan refleksi yang kedua, apakah pernah menerima informasi yang ternyata salah dari AI? Dan seperti pengantar yang telah saya katakan tadi, bahwa informasi yang dapat kita peroleh dari AI itu tidak selamanya benar, pasti ada kesalahannya. Dan bagaimana pengalaman saudara-saudari Bapak Ibu selama ini dalam penggunaan AI? Lalu pertanyaan refleksi yang ketiga,
apakah AI dapat menggantikan manusia sepenuhnya? Karena kita melihat situasi dunia sekarang ini, apalagi dalam dunia pendidikan, lebih banyak peserta didik menggunakan AI daripada akal budinya sendiri untuk berpikir kreatif. Dan yang keempat, bahaya apa yang mungkin muncul dalam penggunaan AI yang tidak bijaksana? Mungkin pengalaman dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin mengalami pengalaman bahaya ketika menggunakan AI dengan tidak bijaksana. Mari kita berdiam diri sejenak untuk merefleksikan keempat bahan ini dan kita membiarkan Tuhan berbicara dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti menjawab pertanyaan, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, atau menganalisis data. Dan kita menggunakan AI begitu banyak manfaat yang kita peroleh, yaitu membantu belajar dan mencari informasi, lalu mempermudah pekerjaan, dan membantu pelayanan kesehatan dan membantu komunikasi dan juga kreativitas. Lalu, dari manfaat-manfaat yang kita peroleh, ada pun tantangan yang terjadi ketika kita menggunakan AI. Di antaranya adalah kita bisa mendapat informasi yang palsu atau hoax. Lalu yang kedua adalah plagiarisme. Yang ketiga, ketergantungan teknologi dan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan untuk penipuan atau manipulasi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa temuan-temuan kita bisa menimbulkan ada yang bermanfaat, ada pula tantangan yang terjadi. Untuk semakin memperdalam permenungan kita pada hari ini, kita merenungkan sabda Tuhan yang terinspirasi dari kitab 1 Korintus bab 10 ayat 23 dan juga Filipi bab 4 ayat 8. Kita mendengarkan bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Lalu kita juga bisa membaca sebagai bacaan pendukungnya dari Filipi bab 4 ayat 8. Di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengar kedua bacaan ini, kita bisa merefleksikan dalam kitab pertama Korintus bab 10 ayat 23 dikatakan, di tengah kemajuan teknologi ini, kita sering kagum pada kemampuan teknologi yang dapat menjawab hampir segala pertanyaan. Namun, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua yang mudah dan semua yang cepat itu sungguh membantu kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Kemudahan tidak selalu membawa kebaikan, dan kecanggihan tidak selalu menghasilkan kebijaksanaan. Paulus dalam Filipi bab 4 ayat 8 mengajak kita untuk memenuhi pikiran dengan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, dan patut dipuji. Pertanyaannya bukan hanya apa yang dapat dilakukan AI bagi kita, tetapi apa yang sedang dibentuk dalam hati kita melalui penggunaan AI. Kita bisa saja berdiam sejenak untuk bertanya, apakah kita semakin mencintai kebenaran, semakin rajin belajar, dan semakin peduli kepada sesama?
Ataukah kita menjadi semakin bergantung pada teknologi dan kurang menggunakan kemampuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita? Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kecerdasan buatan tidak boleh menggantikan kebijaksanaan hati manusia. Teknologi dapat memberi informasi, tetapi hanya hati yang diterangi Tuhan yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itu, AI hendaknya menjadi alat yang membantu kita bertumbuh dalam kemanusiaan, bukan mengurangi nilai kemanusiaan itu. Kaum muda yang terkasih, sebelum menggunakan AI, saya mengajak kita semua, luangkanlah waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini membantu saya semakin dekat pada kebenaran? Apakah ini semakin saya menggunakannya semakin bertanggung jawab dan semakin mengasihi sesama? Maka jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga bijaksana secara rohani. Gunakan teknologi dengan hati yang berakar pada Kristus, sehingga setiap kemajuan yang kita nikmati menjadi sarana untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan di dunia. Untuk itu, marilah kita menggunakan AI sebagai sarana belajar, sarana berkarya, dan melayani sesama, bukan sebagai jalan pintas yang menghilangkan nilai kejujuran dan tanggung jawab kita. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita agar mampu memanfaatkan teknologi demi kebaikan bersama, kemuliaan Allah, dan pertumbuhan iman kita. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, sekaligus murid Kristus yang bijaksana. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdiam diri sejenak, kita membuat komitmen dalam pribadi kita masing-masing. Mungkin komitmen yang bisa kita ambil dan juga aksi nyata kita. Yang pertama, saya akan memeriksa kembali informasi yang diberikan oleh AI, apakah itu benar atau tidak. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan AI untuk belajar, bukan untuk mencontek. Yang ketiga, saya akan menggunakan AI untuk membantu pelayanan dan karya kerasulan. Dan yang keempat, saya akan tetap mengutamakan relasi dengan Tuhan dan sesama daripada teknologi. Semoga komitmen yang kita buat bersama ini semakin membantu kita untuk menemukan arah dan panggilan hidup kita masing-masing. Mari kita menutup rangkaian katekesi kita pada malam hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Sang Hikmat sejati. Bantulah kami agar mampu menggunakan teknologi dengan bijaksana, dan jauhkanlah kami dari penyalahgunaan teknologi. Tuntunlah kami untuk memakai segala kemampuan yang kami miliki demi kemuliaan-Mu dan pelayanan kepada sesama. Semoga AI menjadi sarana kebaikan dan bukan alat yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga katekesi kita pada kesempatan ini boleh bermanfaat untuk kita hari ini, esok, dan selanjutnya. Tuhan memberkati.